Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, perkenalkan saya Rayhan Raffi Huda Pratama dengan NIM 222121205. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang gagasan Maqasid Syariah menurut Muhammad Thohir bin Al-Asy'ur. Langsung saja ke sesi pembahasan yaitu tentang biografi Muhammad Thohir bin Al-Asy'ur. Muhammad Thohir bin Al-Asy'ur lahir pada tahun 1879 Masehi di kota La Marsa, Tunisia. Beliau terlahir dari keluarga para ulama seperti Syekh Ahmad Ibnu Asy'ur, Muhammad Ibnu Asy'ur, Muhammad Thohir Ibnu Asy'ur, Al-Jad, dan kemudian Muhammad Fadil Ibnu Asy'ur. Sejak kecil Ibnu Asy'ur diasuh oleh kakeknya yang merupakan seorang Sayyid Ibu Atur. Ibnu Asy'ur mendapatkan berbagai ilmu agama seperti hadis dan balaghah yang diajarkan oleh kakeknya. Di antaranya kitab karya Al-Bukhari, kitab Miftah karya Al-Sasaki, dan juga diajarkan bahasa Perancis serta buku-buku sastra seperti kayak Al-Bahtari. Selanjutnya yaitu teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asy'ur. Nah, pandangan Thohir Ibnu Asy'ur tentang maqasid syariah lebih luas dari pandangan ulama pendahulunya. Menurut beliau ada 4 unsur yang menjadi landasan dalam membangun fondasi maqasid syariah yaitu. Nah, teori maqasid syariah menurut Muhammad Thohir Ibnu Asy'ur ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu al-fitrah. Yang pertama yaitu al-fitrah. Al-fitrah merupakan suatu sistem yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap makhluk termasuk akal jasmani baik batin maupun akhir. Fitrah dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu fitrah akliyah dan fitrah nafsiyah. Dengan adanya fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi syariat untuk mengatur kehidupan manusia dengan cara yang terarah dengan baik. Yang kedua yaitu al-musawwah. Berarti setiap muslim menempati kedudukan sederajat di hadapan hukum Islam, tidak ada perbedaan dalam menghadapinya. Hal ini didasari oleh prinsip fundamental yaitu Islam sebagai agama yang fitrah. Yang ketiga yaitu al-samahah. Al-samahah merupakan toleransi atau kedermawan. Ibnu Asy'ur dalam syariat Islam dengan menjadikannya selaras dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia agar mudah untuk diterima. Yang terakhir yaitu al-huriyah. Al-huriyah berarti kebebasan hak untuk bertindak atas kehendaknya sendiri tanpa hambatan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asy'ur. Karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asy'ur lebih mengarah pada konsep yang bersifat baru atau sering disebut teori maqasid klasik dan maqasid kontemporer. Kedua teori ini menggambarkan perbedaan nilai antara pemikiran Thohir Ibnu Asy'ur dengan pemikiran para ulama dahulu atau klasik. Nah, karakteristik konsep dari pemikiran Ibnu Asy'ur ini ada 5, yaitu hifz al-din atau menjaga agama, hifz al-nafs atau menjaga jiwa, hifz al-aql atau menjaga akal, hifz an-nasl atau menjaga keturunan, hifz al-mal atau menjaga harta. Nah, pembaharuan secara teori maqasid kontemporer. Nah, pembaharuan ini ada 5 bagian, yaitu teori ini didasarkan pada perlindungan keluarga dan kepeduliannya yang lebih terhadap institusi keluarga. Yang kedua yaitu tingkatan pola pikir dalam memprioritaskan perjalanan dalam mencari ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu memelihara dan melindungi martabat dan hak-hak manusia. Yang keempat yaitu menjaga, melindungi, dan menghormati kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan. Yang terakhir yaitu memprioritaskan kesejahteraan sosial, mempertimbangkan pembangunan dan pengembangan ekonomi, mendorong kesejahteraan manusia dan mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya.
Yang selanjutnya yaitu metode makosid syariah menurut Thohir Ibnu Asyur. Metode yang dapat dilihat dari metode ijtihad dan hasil ijtihad yaitu ijtihad istiqra ushuli yang terdiri dari bayani. Upaya dalam menyikapi nilai dari pembicaraan yang terperinci dalam hal pembicaraan kepada mukallaf dengan bahasa sederhananya untuk mengungkapkan keraguan menjadi jelas. Yang kedua yaitu tarjih atau membandingkan antara dua dalil yang bertentangan kemudian mengambil dalil yang paling kuat. Para ulama memungkinkan antara dua dalil dan mereka mengungkapkan langkah-langkah dalam menemukan dalil yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu qiyas. Memadamkan sebuah kasus yang tidak terdapat dalam nas dengan kasus yang ada hukumnya dalam nas. Karena adanya persamaan ilat dari kedua kasus. Dalam hal ini ada beberapa unsur yang harus terpenuhi diantaranya itu asal, far, hukmul al asl, dan ilat. Keempat untuk ini sering disebut sebagai rukun qiyas. Yang keempat yaitu maqasidi. Untuk menemukan hukum dalam Al-Quran yang masih umum tanpa memiliki penjelasan secara terperinci. Contohnya seperti mengenai sholat yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, mengenai bagaimana gerakan sholat dan sebagainya, maka dibutuhkan penafsiran ulama atau para usul fikih dalam berijtihad. Ketentuan sholat yang ada dalam kitab fikih harus memelihara maqasid syariah, gerakan sholat yang diteliti dari sunnah Rasulullah tertulis dalam perjalanan Nabi dan sahabat dalam hadis sahih dan sebagainya. Yang kelima yaitu ta'abudi, memberikan kepada aturan yang ada dan kembali pada hukum yang berlaku. Contohnya dalam melakukan sholat maghrib 3 rakaat itu dijalankan karena sudah menjadi ketetapan Allah bahwa sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Selanjutnya yaitu hasil istiqra usuli. Nah, selanjutnya hasil istiqra usuli yaitu metode dalam mengambil kesimpulan umum yang didapat dari fakta khusus. Beberapa maqasid yang dilahirkan dalam metode ini antara ada 3 macam. Yang pertama yaitu qat'i. Qat'i dalam menemukan dalil yang tidak membutuhkan penjelasan karena dalil tersebut sudah jelas dan pasti baik dalam indikasi dan eksistensi. Yang kedua yaitu zonni, merupakan kebalikan dari metode qat'i yang mana dalam sebuah dalil Al-Quran yang memiliki tujuan maknanya mengandung lebih dari satu tanpa menghilangkan kebenarannya. Yang ketiga yaitu ghayah dan wasilah. Ghayah dan wasilah yakni tujuan akhir dan perantara, media atau jalan menuju tujuan akhir. Kaitan kedua ini dalam penetapan maqasid syariah adalah kebenaran nilai Al-Quran sebagai hukum Tuhan adalah tujuan utama dalam memahami dan kembali kepada ayat Al-Quran sebagai pedoman kehidupan manusia di dunia dan hal ini termasuk ghayah. Sedangkan para ulama usul fikih dalam menafsirkan Al-Quran bertujuan untuk menemukan maqasid syariah, maka mereka sebagai perantara agar makna di dalam Al-Quran dapat dipahami oleh orang banyak. Yang selanjutnya yaitu kelebihan konsep maqasid syariah Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Ada 5 kelebihan konsep maqasid syariah Muhammad Thohir Ibnu Asyur, yaitu diantaranya yang pertama maqasid syariah dalam hukum keluarga, yakni mengukuhkan pernikahan, ikatan nasab, kekerabatan, ikatan persemendaan, dan tata cara melepaskan ikatan tersebut. Yang kedua yaitu maqasid syariah dalam hukum tata niaga. Beliau membagikan 5 maqasid syariah dalam keadaan mengolah kekayaan, yakni ar-rawaj, distribusi harta dengan cara yang sah, transparansi kepastian hukum atas kepemilikan, perlindungan harga dan keadilan. Yang ketiga yaitu maqasid syariah dalam muamalat ketenaga kerjaan. Yang keempat yaitu maqasid syariah hukum tabaruat, ialah berupa sedekah, hibah, wakaf, umrah, dan pemerdekaan budak. Dalam syariah tabaruat ada 4
makosid syariah khusus, yakni intensifikasi tabaruat sukarela, fleksibilitas, melindungi hak pihak lain yang memiliki keterikatan. Yang terakhir yaitu makosid syariah khusus dengan sistem kesaksian dan peradilan. Ibnu Asyur mensistematisaskan pemikirannya tentang makosid secara khusus sistem peradilan menurut syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu kelemahan konsep makosid syariah Muhammad Thohir Ibnu Asyur. Kelemahan dari konsep makosid syariah Thohir Ibnu Asyur terletak pada pemikirannya yang besarnya masih serupa dengan Imam Al-Shatibi, seperti metode istiqra dan cara menyampaikan tujuan syar'i dengan memperhatikan bentuk amar nahi yang bersifat permulaan jelas. Ini disebabkan amar menuntut perbuatan yang harus dikerjakan, maka terlaksana perbuatan tersebut dan menjadi tujuan syara. Metode ini sama dengan metode Imam Al-Shatibi, yaitu mujarad al-amr wa an-nahi al-ibtidai at-tasrihi. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah Ibnu Asyur adalah salah satu cendekiawan muslim yang berhasil mengembangkan teori makosid syariah yang sebelumnya hanya berfokus pada kajian kuliah dan juz'iyah menjadi lebih luas, yaitu dengan memperluas kajian makosid al-syariah menjadi makosid al-syariah al-khassah tentang muamalah yang mengupas berbagai persoalan makosid al-syariah. Pembagian ini merupakan keberhasilan Ibnu Asyur dalam mengembangkan dan menyempurnakan konsep makosid al-syariah al-Syatibi. Baik, demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallahi wa fatul qarib. Nun wal qalami wa masfirun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.